2104 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang SKK dan apa itu tentang TKK. SKK adalah singkatan dari syarat kecakapan khusus, sedangkan TKK adalah singkatan dari tanda kecakapan khusus. Keduanya saling terikat. SKK merupakan serangkaian syarat untuk mendapatkan TKK, sedangkan TKK adalah tanda yang diberikan setelah menyelesaikan SKK. Dalam anggaran dasar gerakan pramuka pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa salah satu metode pendidikan kepramukaan adalah sistem tanda kecakapan. Sistem tanda kecakapan terdiri dari dua golongan, yaitu TKU dan TKK. Syarat SKU meliputi bidang dan semua pramuka harus mencapai, sedangkan SKK meliputi hanya satu bidang saja. TKK atau tanda kecakapan khusus adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, keterampilan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kemampuan jasmani dan rohani. Untuk memperoleh TKK, seseorang harus mampu menyelesaikan SKK terlebih dahulu. SKK berlaku bagi anggota pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. TKK bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK berbeda dari peserta didik lainnya. Dengan kata lain, seorang pramuka bebas memilih SKK apa saja yang diinginkannya sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan minat yang dimiliki. Ketentuan tentang kecakapan khusus diatur oleh Gerakan Pramuka dengan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 134/KN/76 tahun 1976 tentang petunjuk penyelenggaraan kecakapan khusus. Petunjuk penyelenggaraan ini dapat diunduh di halaman download SK dan PP Pramuka. Tingkatan dan bentuk TKK kecakapan khusus hanya berlaku pada anggota muda Gerakan Pramuka atau yang sering disebut dengan sebagai peserta didik. Peserta didik meliputi pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kecakapan khusus tidak berlaku bagi anggota dewasa seperti pramuka pembina, pramuka pelatih, pembinaan pramuka andalan, dan anggota majelis pembimbing. Tingkatan dan bentuk tanda kecakapan khusus untuk masing-masing golongan peserta didik pramuka adalah berbeda. Perbedaan tingkatan dan bentuknya adalah sebagai berikut. Untuk pramuka siaga, SKK untuk pramuka siaga hanya terdiri atas satu tingkat. Tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka siaga hanya berbentuk segitiga sama kaki terbalik atau sisi alas di bagian atas dan tidak memakai bingkai. 2. Untuk pramuka penggalang, SKK untuk pramuka penggalang hanya terdiri dari 3 tingkatan dengan bentuk yang masing-masing berbeda. Tingkatan dan bentuknya adalah 1. Purwa, yaitu berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Madya, berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. 3. Utama, berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Untuk pramuka penegak dan pandega, SKK dan TKK untuk pramuka penegak dan pandega adalah sama, terdiri dari 3 tingkatan yang dalam bentuk 1. Purwa, berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning. Madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning, dan utama berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna kuning. Penggolongan SKK dan TKK. Berbagai macam SKK dan TKK yang ada dikelompokkan dalam 5 golongan atau bidang. Masing-masing bidang dibedakan dengan warna dasar atau background yang terdapat di tanda kecakapan khusus. 5 bidang SKK tersebut yaitu 1. Bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. TKK dalam bidang ini memiliki warna dasar kuning. Contoh SKK TKK di bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak adalah SKK sholat,
penabung, khotib, muaizin, qori, bidang patriotisme dan seni budaya. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar merah. Contoh SKK TKK bidang patriotisme dan seni budaya adalah SKK pengatur ruangan khusus pramuka siaga, SKK pengatur rumah, SKK pengatur meja makan, SKK pemimpin menyanyi, SKK menyanyi, SKK pelukis, SKK juru gambar, dan SKK pengarang. Bidang selanjutnya adalah bidang kesehatan dan ketangkasan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar putih. Contoh SKK TKK pada bidang kesehatan dan ketangkasan ini yaitu SKK gerak jalan, SKK pengamat, SKK perenang, SKK penyelidik, SKK juru layar, SKK juru selam, SKK pendayung, dan SKK ski air. Lalu bidang keterampilan dan teknik pembangunan, yaitu pada TKK bidang ini memiliki warna dasar hijau dengan contoh SKK TKK di bidang keterampilan dan teknik pembangunan yaitu SKK juru kebun, juru potret, berkemah, peternakan ayam, pengumpul perangko, SKK penjuru semboyan, SKK menjahit, pengendara sepeda, juru masak, pecinta dirgantara, pengenal pesawat terbang, juru peta, navigasi laut, komunikasi, penenun, dan SKK perahu motor. Selanjutnya, bidang sosial perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. TKK yang ada pada bidang ini memiliki warna dasar biru dengan contoh seperti SKK TK sosial perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup, antara lain dengan SKK pemadam kebakaran, pengamanan lalu lintas, pengamanan kampung ataupun desa, penunjuk jalan, juru bahasa, penerima tamu, korespondensi, SKK PPKK, SKK pembantu ibu khusus pramuka siaga, SKK perawatan anak. Dan cara pemasangan TKK atau tanda kecakapan khusus dikenakan di lengan baju sebelah kanan, di sebelah bawah tanda kuartir, sebanyak maksimal 5 buah TKK. Jika mempunyai TKK yang diperoleh telah lebih dari 5 buah, TKK selebihnya akan dipasang dalam tetampan. Tetampan dipakai sebagai selempang di baju dari pundak kanan ke pinggang kiri. Beberapa ketentuan lainnya mengenai SKK dan TKK yaitu hanya TKK yang ditetapkan Kuarnas, Kuartir Nasional, yang boleh dipakai. Yang berhak memberi TKK adalah pembina atau pembantu pembina yang langsung membinanya atau seseorang yang dianggap ahli dalam bidang tersebut. Seorang pramuka hanya dibenarkan mengenakan TKK setelah yang bersangkutan menyelesaikan SKK, mencapai SKO, siaga bantu bagi pramuka siaga, SKO rakit bagi pramuka penggalang, SKO bantara bagi pramuka penegak, dan dilantik sebagai pramuka pandega bagi pramuka penegak. Dan seorang pramuka tidak diperbolehkan memakai TKK untuk golongan peserta didik di bawahnya. Penggalang memakai TKK siaga, penegak memakai TKK penggalang, kecuali pramuka pandega yang boleh memakai TKK tingkat penegak. TKK yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh dikenakan lagi. Meraih TKK sejenis yang tingkatannya lebih tinggi. Semisalnya nih, setelah mendapatkan TKK menabung tingkat madya, maka TKK menabung tingkat purwa harus dilepaskan.
dan TKK tidak berlaku untuk pembina, andalan, anggota MABI, dan pramuka dewasa lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.